Pemeriksaan D-dimer. Yang pertama ada pendahuluan. Pemeriksaan D-dimer merupakan tes darah yang penting dalam diagnosis dan pemantauan gangguan pembekuan. D-dimer adalah fragmen protein yang dihasilkan ketika gumpalan darah larut dalam tubuh yang biasanya tidak terdeteksi pada kadar tinggi kecuali ada proses pembekuan yang signifikan. Hasil pemeriksaan ini dapat membantu dokter dalam menilai kemungkinan adanya kondisi seperti trombosis vena dalam DVT atau emboli paru PE merupakan dua kondisi serius terkait pembekuan darah. Tes D-dimer dilakukan dengan mengambil sampel darah dan menganalisisnya menggunakan metode laboratorium tertentu seperti ELISA atau metode agglutinin latex. Peningkatan kadar D-dimer menunjukkan adanya aktivitas fibrinolisis yang meningkat, tetapi tidak dapat mengidentifikasi lokasi atau jenis gumpalan yang ada. Oleh karena itu, meskipun hasil positif dapat mengindikasikan masalah, pemeriksaan lanjutan sering diperlukan untuk menentukan diagnosis pasti. Dalam konteks klinis, pemeriksaan D-dimer sangat guna untuk menggambarkan tromboemboli vena (TTE) pada pasien dengan gejala yang mencurigakan. Selain itu, penggunaan tes ini juga meningkat dalam situasi pandemi seperti COVID-19, di mana peningkatan kadar D-dimer seringkali terkait dengan komplikasi koagulasi. Dengan demikian, pemahaman tentang pemeriksaan D-dimer sangat penting bagi tenaga medis untuk mengelola pasien dengan risiko trombosis secara efektif. Yang kedua adalah prinsip dasar. Pertama ada fisiologi D-dimer. Yang pertama ada A, pembentukan fibrin. Dalam proses koagulasi, fibrin dibentuk untuk membantu menghentikan perdarahan. Kedua, ada fibrinolisis. Setelah darah membeku, sistem fibrinolisis memecah fibrin menjadi fragmen, termasuk D-dimer. Kehadiran D-dimer, tingginya kadar D-dimer menunjukkan adanya peningkatan pembentukan dan degradasi fibrin yang biasanya terjadi pada kondisi seperti trombosis. Kedua, ada indikasi pemeriksaan. A, diagnosis tromboemboli vena (VTE) seperti DVT atau pulmonary embolis. B, mendeteksi DIC. C, sebagai screening awal untuk mengevaluasi gangguan koagulasi. Yang ketiga ada metode pemeriksaan. Yang pertama ada immunoassay. Kebanyakan pemeriksaan D-dimer menggunakan metode immunoturbidimetri atau ELISA. B, prinsipnya adalah mendeteksi fragmen D-dimer dengan menggunakan antibodi spesifik yang mengenali epitope D-dimer. Yang terakhir ada reaksi ini menghasilkan sinyal, misalnya perubahan kekeruhan atau fluorensi yang dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Yang keempat ada interpretasi hasil. Pertama, normal atau negatif. Nilai rendah atau normal mengurangi kemungkinan trombosis akut, terutama pada pasien dengan risiko rendah. Yang kedua, ada tinggi atau positif, dapat menunjukkan adanya trombosis, tetapi juga dapat meningkat pada kondisi yang spesifik seperti infeksi, trauma, kehamilan, atau penuaan. Prinsip dasar yang terakhir ada keterbatasan. Yang pertama ada D-dimer memiliki sensitivitas tinggi tetapi spesifisitas rendah. B, nilai positif memerlukan pemeriksaan lebih lanjut seperti ultrasonografi atau CT angiografi. C, faktor-faktor seperti usia, penyakit inflamasi, atau kondisi klinis lain dapat meningkatkan kadar D-dimer. Ada kesimpulan, pemeriksaan D-dimer merupakan metode penting untuk mendeteksi dan menjaga kondisi yang terkait dengan pembekuan darah seperti trombosis vena dalam dan emboli paru. D-dimer adalah produk degradasi fibrin yang terbentuk saat pembekuan darah larut dan kadar normalnya biasanya di bawah 500 Ng per ml. Hasil pemeriksaan yang tinggi dapat menunjukkan adanya proses pembekuan darah yang berlebihan tetapi tidak dapat digunakan untuk diagnosis secara spesifik. Penelitian menunjukkan bahwa spesimen darah lengkap memberikan hasil D-dimer yang lebih tinggi dibandingkan plasma, namun keduanya masih dalam kisaran normal.